Hai adik-adik, berdirinya kakak di sini ingin bercerita tentang Musa. Kisah kelahiran Nabi Musa. Kisah Nabi Musa diawali pada saat kelahiran beliau. Nabi Musa merupakan anak laki-laki dari perempuan yang bernama Yukabat dan ayahnya bernama Imran. Sebelum kelahiran Nabi Musa, Raja Firaun sendiri pernah bermimpi yang mana dirinya melihat api besar yang akan membakar Mesir dan mengancam nyawa dari Bani Israel. Setelah terbangun dari mimpinya, Raja Firaun memanggil seluruh tukang sihir di Mesir saat itu untuk mengetahui maksud mimpi semalam. Tukang sihir memberitahu Firaun maksud dari mimpi tersebut, yaitu diramalkan nantinya akan lahir sosok bayi laki-laki yang nantinya akan menghancurkan kekuasaan dari Raja Firaun beserta kaum Bani Israel. Sejak diberitahu oleh para tukang sihir, Raja Firaun mulai memerintahkan seluruh bela tentaranya untuk mencari dan membunuh bayi laki-laki yang lahir saat itu dari kalangan Bani Israel tanpa terkecuali. Mendengar kabar pemerintah dari Raja Firaun, kedua orang tua Nabi Musa tentu tidak ingin membiarkan anaknya sampai terluka, sehingga mereka memutuskan untuk membawa ibu Nabi Musa ke gua untuk melahirkan agar tidak ditemukan oleh prajurit kerajaan dari Firaun. Hingga akhirnya Yukabat melahirkan di gua saat itu. Namun setelah kelahiran putranya, ia jadi bingung harus bagaimana menyembunyikan anaknya ke depannya. Saat itulah Allah memberi ilham kepada ibu Nabi Musa agar menghanyutkan anaknya menggunakan peti ke sungai Nila. Saat dihanyutkan, ayah Nabi Musa memerintahkan kakak Nabi Musa untuk mengikuti peti adiknya yang dihanyutkan. Singkat cerita, setelah dihanyutkan, kejadian itu pun terjadi, di mana peti yang tadinya berisi Nabi Musa ditemukan oleh putri Raja Firaun. Sang putri dari Firaun kemudian membawa peti tersebut ke hadapan ibunya. Dibukalah peti tersebut oleh istri Firaun, yaitu Aisyah, yang menemukan bayi laki-laki yang menggemaskan. Karena merasa iba, Aisyah memohon kepada Firaun agar bisa merawat bayi laki-laki itu. Meski pada awalnya permintaannya ditolak, namun akhirnya permintaan pun dikabulkan. Meski dikenal sebagai raja yang kejam, Firaun selalu menuruti keinginan istrinya. Inilah yang membuat Firaun menerima permintaan Aisyah untuk merawat bayi laki-laki. Saat permintaannya diterima, Aisyah kemudian mencari pengasuh yang bisa menyusui bayi Nabi Musa hingga cukup usia. Mendengar kabar bahwa sang ratu mencari pengasuh, informasi itu didengar oleh kakak Nabi Musa, yang kemudian memberitahu ke ibu Yukabat. Singkat cerita, Yukabat dipilih sebagai pengasuh dan menyusui Nabi Musa dengan segenap kasih sayang. Nabi Musa ketika beranjak dewasa, setelah dirawat oleh keluarga Firaun, Nabi Musa dididik dari kecil hingga beranjak dewasa seperti seorang raja. Namun ketika menginjak dewasa, Allah akhirnya memberikan petunjuk kepadanya, yang mana Nabi Musa akhirnya mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari Firaun, justru hanya anak yang ditemukan ketika kecil. Saat itu jugalah Nabi Musa diberi mukjizat merupakan ilmu pengetahuan dan pangkat kenabian, serta mukjizat diberikan kitab Taurat dan menaklukkan kekuasaan Raja Firaun. Lalu suatu ketika akhirnya Nabi Musa memutuskan agar meninggalkan istana saat itu, sebab dirinya mendengar bahwa Raja Firaun memiliki rencana buruk pada dirinya. Hal ini terjadi ketika Nabi Musa yang berjalan-jalan ke kota dan menjumpai dua orang yang sedang bertengkar, sehingga akhirnya Nabi Musa membantu melerai pertengkaran antara kaum Bani Israel dan pengikut dari Firaun. Saat itu Nabi Musa memukul pasukan Firaun hingga meninggal karena membantu membela kaum Bani Israel.
Nabi Musa kemudian pergi tanpa mengetahui. Dirinya berjalan dengan rasa cemas dan takut. Saat hendak beristirahat, setelah berjalan jauh, Nabi Musa mendapati dua orang gadis yang sedang saling merebut air untuk hewan ternaknya. Nabi Musa pun membantu mereka untuk memberi minum hewan ternak yang mereka kembali. Setelah dua gadis itu pulang, setelah dibantu, kemudian ia kembali lagi menemui Nabi Musa dan hendak mengundangnya ke rumahnya. Namun ternyata kedua gadis yang ia tolong itu adalah kedua putri dari Nabi Syuaib. Setelah dijamu, Nabi Musa pun menceritakan peristiwa yang ia alami, bahwa dirinya dikejar oleh tentara Firaun. Kemudian dari Syuaib memberi sedikit nasihat agar Nabi Musa jangan merasa takut, karena sesungguhnya Nabi Musa telah lepas dari kaum yang zalim. Dari tengah percakapannya, Nabi Syuaib yang juga menawarkan salah satu dari kedua putrinya untuk dijadikan istri. Tawaran itu diterima oleh Nabi Musa dan menikahi salah satu putri Nabi Syuaib, yaitu Syafuro. Kembalinya Nabi Musa ke Mesir. Setelah menikah dengan putri Nabi Syuaib, kemudian Nabi Musa dan istrinya memutuskan untuk kembali lagi ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Nabi Musa langsung memberikan dakwanya dan mengajak